Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah semoga sehat selalu, semoga keberkahan selalu melimpahi pada anak-anak semua. Oke. Ya, mungkin untuk pagi ini saya berikan semangat dulu kepada anak-anak ya. Saya cek semangatnya nih, jargon anak SMK dulu, oke? Ya, oke. Ya, SMK, SMK, SMK. Oke, mantap sekali. SMK pokoknya harus bisa. Oke, mantap. Ya, pada pertemuan kali ini ya anak-anak, kita akan belajar mengenai sistem pengereman mobil tipe hidrolik. Ya, jadi di sini kita kembali lagi pada pembelajaran chassis dan sistem pindah tenaga. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin anak-anak sudah tahu menahu belum nih mengenai sistem pengereman. Mungkin ya anak-anak sudah tahu ya, mungkin kan kalian kan punya kendaraan, mungkin ada yang punya mobil juga. uh, Tahu nggak tipe rem yang di rem mobilnya anak-anak yang punya mobil ini? Nggak tahu. Nah, oke, mari kita simak ya, ada apa sih sistem rem yang ada di mobil itu. Tapi untuk kali ini kita akan bahas yaitu tentang tipe hidrolik. Tapi kita bahas dulu secara umum, baru nanti menuju ke yang hidrolik ini. Oke, langsung ya anak-anak. Sistem pengereman ya, dalam tujuan pembelajaran ini anak-anak akan saya ajari agar mengetahui apa sih tentang sistem rem dan juga fungsi dari sistem rem hidrolis pada mobil. Terus melalui penjelasan ini kalian juga bisa mengetahui jenis sistem rem yang ada pada mobil beserta komponen-komponennya. Tentunya juga mengetahui cara kerjanya. Yang penting adalah cara kerjanya dari sistem rem tipe hidrolis itu sendiri. Oke. Dan selanjutnya adalah sistem rem itu apa sih sistem rem? Ada yang tahu anak-anak sistem rem? Kalau ada yang bisa jawab nanti bapak kasih hadiah nih. Ayo, tak hitungi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nggak bisa nih. Oke, bapak jelaskan. Jadi sistem rem itu adalah sebuah sistem untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda pada kendaraan, dan juga untuk mengatur kecepatan selama berkendara. Yang terakhir adalah untuk menahan kendaraan saat berjalan dan berhenti pada jalan yang menurun atau menanjak. Jadi sebuah sistem rem itu sebuah sistem yang memiliki tiga fungsi tersebut. Oke, dan itu adalah jenis sistem rem. Nah, ini adalah jenis-jenis sistem rem ya anak-anak. Mungkin banyak sekali jenis sistem rem yang ada pada dunia otomotif ini. Mungkin yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari adalah ini, 3 jenis ini, yaitu berdasarkan pengontrolnya. Nah, yang pertama ada rem mekanis, yang kedua ada rem hidrolik, yang ketiga ada rem angin. Rem mekanis pada gambar ini mungkin anak-anak tahu nih, ini gambar apa ini? Ya, benar sekali, ini adalah gambar pada sepeda motor. Jadi rem mekanis itu gambarannya pada rem sepeda motor anak-anak ya. Kan ada kayak tuasnya penghubung dari rem yang kalian injak sampai belakang. Nah, itu kenapa dia disebut mekanis, karena hanya menggunakan gerak mekanik, tidak ada alat bantu yang lain. Yang kedua adalah rem hidrolik. Nah, ini rem hidrolik ini identik dengan adanya pada gambar ini, yaitu dengan adanya ini loh, pada gambar ini dengan adanya ini, tahu kan kalian, dengan adanya ini apa ini, minyak rem. Nah, dengan minyak rem itu kita definisikan dia adalah rem hidrolik, itu gambarannya. Oke, yang selanjutnya adalah rem angin. Nah, rem angin ini seperti pada gambar ini yang biasanya terdapat pada kendaraan-kendaraan berat, mungkin contohnya truk atau bis. Nah, saat kalian mungkin di jalan ada bis yang bunyinya, nah itu adalah sebuah sistem rem angin dari bis itu sendiri. Ya, gambarnya seperti pada gambar ini anak-anak. Nah, di sini. Oke. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi di sini kita akan belajar satu jenis rem saja, yaitu adalah rem hidrolik. Oke, rem hidrolik. Nah, apa itu rem hidrolik? Ada yang tahu? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Nanti Bapak kasih hadiah lagi nih. Tadi kan sudah nggak ada yang jawab. Ini harus ada yang jawab nih. Yuk, Bapak beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kok nggak ada lagi nih. Ya udah, mungkin ya baru pengulasan pertama ya. Bapak jelaskan saja. Oke, sistem hidrolik.
sistem rem hidrolik seperti pada gambar. Nah, sistem rem hidrolik itu sebuah mekanika fluida sebagai penyalur tenaga. Sistem rem yang menggunakan fluida untuk menyalurkan tenaga, prinsipnya itu menggunakan hukum Pascal. Kalau ada yang masih ingat nggak hukum Pascal itu apa? Hukum Pascal itu adalah hukum yang dimana ketika tekanan yang dikenakan pada ya cair atau fluida akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, itu fluida ini menerima tekanan dari piston yang ada pada master silinder lalu menyalurkan ke rem depan dan juga rem belakang. Nah, umumnya pada rem mobil itu kan ada 4 roda nih. Nah, yang depan itu 2 roda depan itu biasanya menggunakan rem cakram. Seperti pada gambar ini rem cakram. Yang belakang umumnya menggunakan rem tromol. Nah, akan kita ulas 2 jenis rem tersebut yang termasuk sistem rem hidrolik. Oke, dari sini paham anak-anak rem hidrolik tadi, yaitu yang utamanya adalah dengan ciri dia menggunakan fluida, pokoknya menggunakan fluida atau minyak rem sebagai penyalur tenaga. Tuh, paham? Oke, mantap. Nah, akan kita bahas sebagai kata bapak tadi. Yang pertama adalah rem cakram. Rem cakram itu biasanya pada roda kendaraan, karena mobil itu bisa di depan. Dan juga di sepeda motor anak paling juga ada, ya kan? Nah, rem cakram ini adalah pengereman yang menggunakan metode jepit, mengurangi dan menghentikan putaran sebuah piringan atau disc brake yang terletak pada roda kendaraan. Nah, jadi pada rem cakram ini cara kerjanya adalah kampas rem itu menjepit piringan lalu akan terjadi pengereman. Nah, ini lebih bisa dikatakan lebih simpel ya dari segi komponennya dan juga efisien dalam cara kerjanya. Oke, nah berikut adalah komponen dari rem cakram sendiri ya anak-anak. Komponen dari rem cakram seperti pada gambar ini yang ditunjukkan, paling atas yaitu ada bleeder screw. Bleeder screw adalah yang ini. Nah, ini untuk membuang udara dalam sistem rem hidrolik. Terus lagi ada yang namanya kaliper. Kaliper ini yang besar ini itu adalah menghimpit kampas rem dan mengubah tekanan hidrolik menjadi energi gerak. Ya, jadi kaliper ini adalah rumahnya, covernya kayak gitu. Terus ada juga dashboard cover, mencegah masuknya debu. Ini adalah kayak pelindung debu yang biasanya terbuat dari kapas kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah seal piston. Nah, seal piston ini hitam ini untuk menarik kembali piston setelah pengereman yaitu, dan juga mencegah terjadinya kebocoran minyak rem. Terus ada piston. Nah, ini adalah komponen yang paling berpengaruh. Ini adalah piston. Di sini adalah kayak sebuah silinder yang akan menekan kampas rem. Nah, ini punya menekan kampas rem. Ini adalah brake pad. Brake pad itu adalah yang sering kita dengar, yaitu kampas remnya sendiri ini loh, yang hitam di kedua belah sisi ini. Nah, itu untuk menekan piringan cakram. Yang ini adalah anti rattle clips. Ini sebagai pelindung meredam getaran fungsinya. Terus juga ada yang terakhir adalah disc brake atau yang sering kita kenal dengan piringan karena bentuknya seperti piring bundar yang berlubang. Nah, itu untuk menerima tekanan dari kampas rem. Nah, ini anak-anak pasti mengamati kan pada roda kendaraan anak-anak ada kampas remnya juga dan juga cakram. Kenapa kok itu dibuat bolong-bolong? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa itu dibuat bolong-bolong? Nah, ada yang tahu? Nggak tahu. Itu adalah untuk sirkulasi udara dan juga lubang kotoran. Jadi biar remnya itu tidak cepat rusak kayak gitu ya anak-anak. Nah, tambah pengetahuan kan, mantap sekali. Jadi nanti di jalan ditanyai kok bolong-bolong apa? Nah, jadi anak-anak bisa menjawabnya dengan secara mekanik, secara otomotif, bukan ya emang desainnya ngono. Nah, itu nggak baik. Dan ini adalah rem tromol yang kedua, itu jenis kedua. Itu adalah rem tromol. Itu biasanya terletak di roda belakang untuk kendaraan. Tromol ini adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan tromol. Perbedaannya adalah cara kerjanya. Kalau rem cakram tadi kan dia menghimpit, tapi kalau rem tromol dia memegar kayak itu untuk terjadi pengereman sendiri. Oke. Komponennya apa saja untuk rem tromol? Nah, ini banyak sekali ya anak komponennya. Bisa kalian lihat sangat rumit bisa dikatakan. Nah, tapi ini tenang, bisa kita pelajari satu-satu, kita kupas satu-satu dalam berikut ini. Nah, komponen rem tromol yaitu ada ini. Banyak sekali. Yang pertama adalah drum atau sebagai covernya, sebagai media gesek bersama kampas rem.
Terus yang kedua adalah lining, atau di sini kita sering kita sebut adalah kampas remnya. Nah, bedanya itu untuk kampas rem tromol itu melekat pada komponen yang namanya adalah brake shoe. Ada tempat melekatnya. Terus lagi ada yang namanya backplate. Backplate ini adalah tempat duduknya semua komponen dari rem tromol ini. Terus untuk yang selanjutnya adalah wheel cylinder. Maaf tadi Bapak klikin. Ada wheel cylinder. Nah, ini adalah wheel cylinder ini sebagai komponen utamanya di sini. Bisa dikatakan komponen utama karena di dalamnya adalah yang namanya piston, seal piston, dan juga inilah tempat masuknya fluida. Nah, yang selanjutnya adalah return spring, atau yang kita kenal dengan pegas pengembali. Ini adalah pegas untuk mengembalikan posisi semula komponen saat terjadi pengereman. Ada yang namanya juga adjusting screw atau adjusting ratchet. Di sini itu berfungsi untuk menyetel besar celahnya kampas terhadap tromol itu. Oke, itu adalah komponen-komponen dari rem cakram dan juga rem tromol. Nah, ini adalah yang paling penting, cara kerjanya. Cara kerja dari sistem rem hidrolik dan juga yang termasuk rem cakram dan juga rem tromol. Simak video ini, pastikan anak-anak menyimaknya karena ini sangat penting untuk kedepannya anak-anak punya praktek perawatan dan juga perbaikan. Simak video berikut. Oke. Nah, ini anak-anak. Oke, ini yang kiri adalah rem cakram dan yang kanan adalah rem tromol. Simak betul-betul. Di sini adalah komponen rem secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, ini ada pedal rem, booster rem. Yang biru adalah booster rem. Ada master cylinder, reservoir tank, dan juga pipa-pipa untuk saluran minyaknya. Oke, cara kerjanya. Saat pedal rem diinjak, nah, tuas akan menekan, di sini tuas akan menekan dan juga booster rem akan memanfaatkan kevakuman mesin sehingga mendorong piston pada master cylinder. Lihat baik-baik. Set. Nah, ini. Lalu fluida dari reservoir turun dan fluida di sini adalah fluida yang bertekanan. Nah, lalu fluida biru ini mengalir, ilustrasinya anak-anak. Dia akan mengalir ke roda depan dan juga roda belakang. Lihat baik-baik. Fluida yang warna biru ini mengalir. Set. Oke. Pertama adalah kita akan bahas untuk yang rem cakram. Oke, nah ini masuk ke rem cakram. Di sini fluida masuk warna biru dari sebelah kanan ini. Perhatikan baik-baik. Nah, fluida masuk lalu menekan piston yang ada dalam kaliper. Dan piston menekan kampas rem menekan disc brake atau piringan, terjadilah pengereman. Nah, ini rem cakram sudah direm. Oke, yang selanjutnya adalah rem belakang atau yang tadi kita bahas rem tromol. Fluida mengalir masuk ke rem tromol melalui wheel cylinder. Lihat tengah ini ada biru-biru mengalir. Nah, dan fluida pun menekan piston sehingga piston menekan brake shoe dan kampas membegar sehingga mengerem tromol. Roda pun berhenti, terjadilah pengereman. Nah, ini adalah cara kerjanya ya anak-anak. Nah, ini adalah cara kerja dari sistem rem hidrolik yang diaplikasikan pada rem cakram juga rem tromol. Oke. Mungkin tugasnya adalah saya Bapak berikan tugas individu. Tugasnya hanya ada 2. Dijelaskan perbedaan cara kerja rem tromol dan rem cakram. Lalu sebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem rem hidrolik yang kita bahas ini. Nah, kerjakan dalam MS Word lalu kirim ke email saya. Berapa Pak waktunya? 2 hari ke depan. Oke. Ini untuk apa tugasnya? Untuk mengecek keterampilan dan juga kemampuan serta pengetahuan anak-anak mengenai sistem rem ini agar kalian bisa mengekspor pengetahuan ini. Silakan nanti searching di internet, searching di buku-buku, silakan. Pokoknya semangat belajar. Anak SMK pokoknya harus bisa, harus top. Oke. Ini cukup itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.